Sejarah peradaban Maluku adalah merupakan sejarah panjang yang telah dimulai sejak puluhan ribu tahun yang lalu. Sejarah Maluku apabila ditelusuri dan dikaji ulang, maka dapat diibaratkan sebagai suatu meja altar, tempat di mana orang Maluku melakukan kegiatan adat yang kemudian dihancurkan menjadi kepingan-kepingan batu split atau batu belah, sehingga menjadi tak bertuah lagi atau tak bernyawa lagi. Apa yang saya lakukan ini hanyalah mencoba mengais serpihan-serpihan batu itu untuk disusun menjadi satu jalinan sejarah, meski pada dasarnya saya akui belum sepenuhnya lengkap. Nama-nama marga yang saya sampaikan hanyalah merupakan suatu bentuk artefak yang tergambar di depan mata, namun terlihat kaku dan tabu untuk dibahasakan. Dan inilah yang ingin saya bahasakan, sehingga dari satu sisi sejarah yang saya ungkapkan akan membuka tabir tentang apa sesungguhnya yang terjadi pada masa lampau. Nama-nama marga atau keturunan Israel yang ada di Maluku ini adalah gambaran yang sesungguhnya bahwa Maluku adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sejarah dunia, dan orang Maluku secara umum harus bangga bahwa oleh karena Israel atau Yahudi, maka rempah-rempah dalam bentuk cengkeh, pala, Fiji, dan lain-lain dapat dikenal di dunia luar. Saat ini saya akan lanjutkan dengan menulis beberapa marga, nama atau klan ataupun nama desa atau tempat yang mempunyai keterkaitan dengan akar kata bahasa Ibrani. Perlu Anda ketahui bahwa saya tidak ingin serampangan dalam menilai suatu nama marga atau tempat yang ada di Maluku untuk kemudian dikaitkan atau dipaksakan seakan-akan nama marga atau tempat itu adalah merupakan akar kata dari bahasa Ibrani. Hal ini disebabkan karena bisa saja satu kata yang keluar atau terucap dapat mempunyai arti yang berbeda di berbagai negara. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa di Maluku sendiri terdapat 62 bahasa daerah yang berbeda-beda dalam arti dan dialeknya, meskipun masih dalam satu rumpun bahasa yang sama. Dan hal ini perlu kehati-hatian agar tidak membuat nilai sejarahnya menjadi kabur. Kata pertama yang ingin saya jelaskan adalah kata leti, yang saya yakin bahwa kata ini merupakan kata yang diambil dari akar kata bahasa Ibrani. Seperti kita ketahui bahwa Leti adalah merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Maluku Barat Daya yang terletak di sebelah timur laut negara Timur Leste dan merupakan salah satu pulau terluar yang ada di Indonesia. Pulau Leti memiliki bahasa sendiri yang digunakan di hampir seluruh kabupaten di Maluku Barat Daya dengan dialek yang berbeda-beda. Sebenarnya ada hal yang sangat menarik bagi saya untuk membahas secara khusus tentang Kabupaten Maluku Barat Daya, karena bagi saya Maluku Barat Daya adalah pusat dari penyebaran suku-suku Israel dari bangsa Portugis dan Spanyol. Sedangkan di kabupaten lain di Provinsi Maluku, penyebaran suku-suku Israel sudah bercampur baur antara Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, Jerman, Polandia, dan tidak sedikit juga dari negara lainnya. Hal yang menarik adalah ternyata ada beberapa kata tertentu dari bahasa Ibrani yang telah diserap sebagai bahasa daerah oleh orang Maluku Barat Daya sebagai bahasa daerahnya. Pada video sebelumnya saya sudah sampaikan tentang pengertian dari kata nara atau naara yang diambil dari akar kata bahasa Ibrani yang mengandung pengertian para gadis.
Saya sengaja mengulang kembali tentang kata nara atau naarah, karena hal ini tentu ada hubungannya dengan kata liti yang juga memiliki akar kata dari bahasa Ibrani. Kata liti yang sekarang ini telah disematkan pada sebuah pulau yang bernama Liti sebagai kata yang diambil dari akar kata bahasa Ibrani, karena kata ini mempunyai hubungan sejarah yang menarik terkait dengan masyarakat yang ada di Pulau Liti pada abad 15 Masehi. Saya belum mau masuk tentang sejarah datangnya keturunan Israel di Pulau Liti, karena itu akan saya buat khusus pada video saya yang lain. Namun saat ini saya hanya ingin katakan pada Anda bahwa ternyata di Pulau Liti pada abad 15 sampai 16 Masehi telah bermukim sangat banyak wanita-wanita cantik keturunan Yahudi Portugis, dan wanita-wanita ini ternyata pada zaman itu telah menjadi incaran bagi para petualang cinta dari berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Maluku Barat Daya. Kata Liti ternyata adalah merupakan bagian dari kata yang diambil dari akar kata bahasa Ibrani yang mengandung pengertian wanita bahagia. Dan hal ini ternyata mempunyai korelasi dengan kata nara atau naara yang mengandung pengertian para gadis. Bukankah hal ini membuat kita bertanya-tanya, apakah yang terjadi di Pulau Liti pada abad 15 dan 16 Masehi saat kedatangan bangsa Portugis? Ini adalah fenomena ilmiah yang perlu untuk terus didalami secara berkelanjutan. Anda sekarang sudah paham tentang pengertian dari kata nara atau naarah dan kata liti. Sekarang mari kita lanjutkan lagi dengan kata yang berikut yang tentu akan menguatkan pandangan saya sebelumnya, bahwa di Liti ternyata pertaburan sejumlah wanita-wanita cantik dan bijaksana, dan kata ini adalah juga merupakan bagian dari suatu marga di Kabupaten Maluku Barat Daya. Marga yang ingin saya sampaikan adalah marga atau klan Mansiliti, yang adalah merupakan marga yang diambil dari akar kata bahasa Ibrani. Kata Mansiliti terbagi dalam dua suku kata, yaitu Mansi dan Leti. Kata Mansi berasal dari akar kata bahasa Ibrani, yaitu bunga yang dipetik. Dan ternyata di Maluku ada keluarga yang juga menggunakan nama marga Mansi sebagai nama belakang keluarganya. Kata Mansi ternyata juga telah dijadikan menjadi satu suku kata oleh keluarga Mansiliti untuk nama keluarga mereka, dan menghasilkan suatu nama keluarga yang indah dan mengandung pengertian bunga yang dipetik dari Pulau Liti. Dan ini merupakan kata figuratif untuk melambangkan betapa cantik dan bijaksananya wanita-wanita yang berasal dari Pulau Liti. Ternyata lelaki yang pertama kali menggunakan nama Mansiliti sebagai nama marga mereka sangat beruntung mendapatkan wanita dari Pulau Liti, sehingga mendeklarasikan nama keluarganya seperti itu. Dan hal ini tentu bukan rahasia lagi bahwa ternyata di Pulau Liti dulunya bermukim para gadis cantik yang menjadi idaman bagi mongare-mongare atau lelaki dari kabupaten lain Maluku, bahkan sampai sekarang. Sungguh suatu hal yang luar biasa apabila memiliki para gadis dari Pulau Liti. Sekarang kita lanjutkan lagi dengan marga berikut yang juga merupakan marga dari Kabupaten Maluku Barat Daya yang diambil dari akar kata bahasa Ibrani. Marga yang ingin saya paparkan kepada Anda adalah nama marga Carioma.
Nama marga ini terdiri dari dua suku kata, yaitu Kari dan Oma. Kata Kari berasal dari bahasa Latin, dan bahasa Latin ini juga telah banyak digunakan oleh kebanyakan orang Yahudi. Dan kata ini mengandung pengertian kekasih atau teman tercinta. Dan nama ini telah dijadikan sebagai nama keluarga atau marga bagi mereka yang bermukim di Kabupaten Maluku Barat Daya. Hal yang membuat kita menjadi heran adalah kenapa nama marga Kari dijadikan satu dengan kata Oma untuk nama keluarga mereka menjadi Karioma. Bukankah kalau pakai kata Kari saja untuk nama marga mereka sudah merupakan nama marga yang indah? Siapakah Oma? Apakah nama ini merupakan kata sifat? Bukankah di Maluku terdapat suatu desa yang bernama Oma? Lalu apa hubungannya kata Oma dengan kata Kari, sehingga mereka harus sandingkan menjadi suatu marga bernama Karioma? Kalau kata itu merujuk pada desa Oma, maka bukankah jarak antara desa Oma yang ada di Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Maluku Barat Daya sangatlah jauh? Saya yakin penggunaan kata Oma yang dijadikan satu dengan kata Kari tentu memiliki arti figuratif yang mengindikasikan suatu maksud tertentu. Mari kita telusuri sejarah ringkas sejarah desa Oma yang ada di Pulau Haruku. Menurut sejarah yang saya dapat dari tulisan di Wikipedia, asal mula negeri Oma merupakan nama pemberian dari moyang mereka atas tempat itu. Jadi zaman dulu ternyata ada kapal putih yang berlayar kemudian singgah di suatu tempat dan menurunkan beberapa orang. Setelah kapal putih itu, ringkas cerita, setelah kapal putih itu selesai menurunkan beberapa penumpangnya, kemudian kapal itu keluar dari tempat itu dan berlayar lagi ke tempat lain. Sebelum kapal itu keluar agak jauh dari pulau itu, ternyata ada suara orang berteriak dari dalam kapal putih itu dengan mengucapkan satu kata, yaitu Oma, sambil melambaikan tangan mereka kepada yang ada di pulau itu. Siapa mereka yang ada di kapal putih itu? Apa tujuan mereka? Dari mana mereka datang? Kenapa mereka menurunkan orang di pulau itu? Cerita tentang kapal-kapal yang berlayar di seantero Pulau Maluku ini sudah sangat banyak saya terima dari mereka yang diduga adalah keturunan suku-suku Israel. Dan ini adalah cerita yang sama dari orang-orang bangsa Portugis. Kata Oma dari sejarah yang saya baca tidak disebutkan pengertian secara etimologi, namun hanya sekilas kisah yang ditutur dalam sejarah lisan turun-temurun bagi masyarakat desa Oma. Saya sangat yakin bahwa orang-orang yang diturunkan dari kapal putih itu sesungguhnya adalah Yahudi Portugis yang keluar dari negerinya disebabkan penganiayaan yang terjadi pada paruh abad 15 Masehi. Kenapa saya begitu yakin? Pertama, kata Oma tidak mungkin dikenal pada zaman itu, sebab kata ini hanya dikenal setelah masuknya penjajahan Belanda di Maluku. Itu pun mulai digunakan pada pertengahan abad 18 Masehi. Dan kedua, sangat tidak mungkin mereka yang diturunkan dari kapal putih itu ada juga seorang Oma atau nenek, sehingga ada permintaan untuk menjaganya, sementara orang-orang ini telah melakukan suatu perjalanan yang sangat jauh. Ini sangat tidak mungkin. Oke, mari kita telusuri arti dari kata Oma dari pengertian Ibrani sesuai dengan analisa saya sebelumnya. Kata Oma
sesungguhnya berasal dari akar kata bahasa Ibrani yang mengandung pengertian berkembang atau bertumbuh, atau bisa juga diartikan beranak pinak. Dengan demikian, analoginya menjadi jelas untuk disimpulkan bahwa perkataan Oma yang didengar oleh mereka di tepi pantai itu dari mereka yang ada di kapal putih itu adalah suatu bentuk permohonan agar mereka yang ditinggalkan dapat beranak pinak atau berkembang biak untuk meneruskan suatu garis keturunan. Setelah saya jelaskan pengertian dari kata kari dan kata oma yang berasal dari akar kata bahasa Latin dan bahasa Ibrani, maka sudah sangat terbuka jelas makna yang terkandung dari marga atau nama belakang Karioma yang dapat diartikan kekasihku dari desa Oma atau teman tercintaku adalah dari desa Oma. Orang yang pertama kali menggunakan marga atau nama belakang Karioma mungkin saja adalah teman bersama dalam perjalanan mereka dengan kapal putih itu untuk mencari tempat tinggal yang baru, atau mungkin juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk ungkapan rasa cinta yang mendalam terhadap kekasihnya yang berasal dari desa Oma. Demikian ulasan singkat tentang beberapa nama marga Maluku, dan silakan tinggalkan komentar Anda yang membangun untuk kita sama-sama menelisik sejarah peradaban orang Maluku. Salam satu gandum.